Amin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berjumpa di bulan Ramadan menuntut ilmu atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga tercurah limpahkan ke baginda kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengawali kajian pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita dengarkan sebuah lantunan ayat Yusuf, dipersilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, dimanapun berada, dan teman-teman mahasiswa, baik itu dari IPB maupun dari luar IPB. Insyaallah pagi hari ini untuk mengawali kegiatan kita akan dibacakan surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka faqina adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingatkan Allah, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sekian dari pembacaan tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Yusuf yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Iqbal, Pak Iqbal Irfani, kemudian selamat datang kepada Ibu Laili Dwi Arsyanti, dan selamat datang kepada Ibu Rahmatina dari IAEI Jakarta. Ya, untuk jadi kajian kita pada pagi hari ini merupakan Ramadan yang bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam daerah DKI Jakarta bersama dengan Departemen Ilmu Ekonomi Syariah IPB. Adapun pada pagi hari ini kita akan mengangkat topik mengenai pengukuran potensi perdagangan produk halal di Indonesia dalam bentuk simulasi. Mungkin nanti akan ada studi kasus dari pemateri kita, yaitu Pak Iqbal Irfani. Oke, untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan. Silakan. Tadi suaranya terputus. Sambutan dari. Iya, baik. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari
Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Ibu Laili Dwi Arsyanti. Kepada Ibu Laili, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Iqbal Irfani, pembicara kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Rahmatina Aulia Kasri, Ketua DPW IAI DKI Jakarta. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen yang hadir, juga mahasiswa yang saya sayangi. Alhamdulillah ya, pagi ini kita bisa silaturahim. Bukan hanya IPB, mudah-mudahan ya ada dari mahasiswa yang lainnya juga. Mungkin dari ada mahasiswanya UNI juga ya, Rahmi. Ini acara ini alhamdulillah ya, terselenggara atas kerjasama dari IAEI DKI Jakarta ya, dengan Departemen Ilmu Ekonomi Syariah dan IPB. Nanti akan ada 4 seri, insya Allah setiap minggu yang akan diisi oleh berbagai perguruan tinggi. Insya Allah nanti akan ada dari SEGI, kemudian dari UI, dan dari Tazkiyah. Mudah-mudahan ini bisa memperkaya hasanah keilmuan kita, terutama akademisi ya, dan peneliti, karena topik yang diangkat adalah metodologi penelitian. Teman-teman, bagi yang ingin mengklaim juga bisa nih jadi SKS ya, kalau terkumpul banyak pelatihan mengikuti ini, bisa sesuai. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ibu Laili atas sambutannya. Kemudian mari kita dengarkan juga sambutan dari Ibu Rahmatina yang sudah membersamai kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ibu Rahmatina. Waalaikumsalam Mas Fadil. Ya, silakan untuk memberikan sambutannya terlebih dahulu Ibu. Iya Mas Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa menghadiri majelis ilmu pada pagi hari ini. Dan juga salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati, tadi saya lihat ada Dewan Pembina IAI DKI Jakarta, ada Pak Irfan Syauki Bey. Kemudian juga yang saya hormati Mas Iqbal Irfani. Ini Masya Allah sudah lama sekali tidak berjumpa ya Mas Iqbal. Terakhir kayaknya di Daram ya. Sekian puluh purnama yang lalu. Sehat-sehat ya Mas Iqbal ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati Ibu Bapak pengurus IAI DPW DKI Jakarta, wal khusus ini Teh Laili Ketua 1, kemudian juga ada Ibu Bapak lainnya, tadi ada Mbak Astri dan yang lainnya ada beberapa. Kemudian tentunya Ibu Bapak dari Departemen Ekonomi Syariah IPB, ini saya lihat juga cukup banyak di sini. Terima kasih banyak atas kehadiran semuanya. Alhamdulillah senang sekali tahun ini bisa melanjutkan kerjasama kegiatan untuk membahas mengenai ilmu ekonomi Islam, khususnya metodologi penelitian ekonomi Islam. Dan tahun ini berada di bawah Ketua 1, Dr. Laili Dwi Arsyanti. Alhamdulillah kerjasama juga pada kesempatan ini dengan Departemen Ekonomi Syariah IPB. Terima kasih atas kesediaannya melakukan kolaborasi dengan IAI Jakarta. Harapan kami tentunya tak lain dan tak bukan supaya kegiatan ini bisa memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada kita semua,
khususnya terkait metodologi di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Dan ini sudah pakarnya ya, Mas Iqbal ini hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang mulia ini kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, diberikan keberkahan dalam menjalankan segala aktivitas. Mungkin itu saja dari saya selaku pembuka. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rahmatina atas sambutannya, Masya Allah sekali. Kemudian kita lanjut langsung ke sesi pembahasan materi saja ya, yang mana ini mengangkat sesuai tema dari metodologi penelitian, bagaimana penelitian di ekonomi Islam gitu ya. Bagaimana simulasi pengukuran potensi perdagangan produk halal Indonesia. Mungkin kepada Pak Iqbal, boleh langsung saja untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Iqbal. Terima kasih Fadil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat dan nikmatnya kita pada kesempatan yang pagi yang cerah ini. Mungkin sebagian ada yang sedang tidur ya, tapi kita sekarang sedang kuliah subuh. Kuliah subuh ya. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Saya hormati di sini Uni Rahma ya, betul dalam sekali ya. Di dalam rangka itu summer course ya, winter summer schools ya, di sekolahnya Uni Rahma ya. Iya, 2014 kayaknya ya. Ya, 2014, 14 ya. 13 ya. 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 Nah, sejarahnya Ibu ini minggu lalu ini Bu Sekdep ya, Ketua IAEI ya, nembak saya nih. Kalau Bu Sekdep udah bilang kan sebagai atasan saya harus ikut ya, harus samina waton gitu. Walaupun punya waktunya pagi, paling Jumat itu. Pagi jam 5:30 atau jam 6 itu saya. Jam 6 ya, nggak apa-apa ya. Baik, di sini saya mungkin langsung akan juga ada di sini Pak Irfan dan juga kolega-kolega sekalian gitu ya. Mahasiswa juga ya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait ekonomi halal ya, atau industri halal ya, atau dulu sih kita punya kuliah namanya manajemen produk halal ya, tapi sekarang sebenarnya sudah kita tidak bicara produk lagi ya, karena kalau kita bicara ekonomi halal itu sebenarnya tidak harus bicara produk, stage-nya sudah harus berubah ya, bukan hanya bicara produk ya, sertifikasi, tapi juga harus bicara bahkan secara industri ya, artinya supply chain, value chain ya, creating value ya for the economy gitu kan. Dan di sini ini kita akan mengukur bagaimana potensi ya. Ini sebenarnya bukan hanya perdagangan sih sebenarnya, tapi juga dampaknya terhadap makroekonomi. Nah, sebenarnya ini adalah demand driven research ya. Dan mungkin beberapa di antara Bapak Ibu ada yang sudah mungkin pernah mendengar paparan ini ya. Ini sebenarnya berdasarkan permintaan dari Kementerian Perdagangan dan juga BPJPH ya, dalam satu forum ingin melihat bagaimana potensi perdagangan gitu ya, potensi perdagangan ekonomi halal atau produk halal Indonesia gitu ya. Sebenarnya bisa kita lihat itu sebenarnya itu kita assess ya, ini yang biasa ada di report-report itu namanya existing potentials ya. Jadi potensi yang memang sudah ada mengangat itu ya, berdasarkan report tahun lalu yang itu belum kita isi gitu kan, belum kita isi. Dan sebenarnya ada, kalau kita bicara potensi ya, secara metodologis sebenarnya bisa juga kita berbicaranya juga dampak kan. Kalau dampak kan berarti
apa yang akan terjadi kalau kita develop halal ekonomi ini ya. Dalam ini dampak ini kita bagi menjadi development dan juga trade ya. Bisa juga dampak-dampak sosial sebenarnya kalau dalam kerangka misalnya metodologi ya, CGI misalnya. Nah, dua hal yang akan kita bahas di sini adalah sinkronisasi ya, halal certification di antara negara OKI kalau itu tersinkronisasi, atau at least kita sudah tersinkronkan ya certification ya dengan OKI ya. Yang kedua adalah bagaimana kalau ada easy atau free bahkan ya certification bagi industri kecil dan menengah ya. Katanya kan Undang-Undang Cipta Kerja itu menggratiskan ya bagi UMK ya. Dan karena ini adalah riset metodologis ya, tentu ada bagaimana ada policy dan juga implikasi risetnya ya ke depan yang mungkin kita bisa lakukan ke depannya ya. Nah, ini bukan menggurui ya, tapi justru saya minta feedback kepada Bapak Ibu sekalian dan juga kepada teman-teman sekalian. Ini yang saya sebut tadi demand driven riset. Karena riset yang baik itu adalah menurut saya riset berdasarkan permintaan. Jadi kadang-kadang sebagai intelektual ya kita itu terlalu terlalu ego dengan apa supply of knowledge dari kita, apa kemampuan kita, apa keinginan kita gitu ya, menerjemahkan apa yang ada di kepala kita, dan itu mungkin tidak terlalu dibutuhkan gitu ya. Nah, demand driven risk itu penting karena ini untuk at least ya mengconvince ya kita itu pasti hasil riset itu memang dibutuhkan ya oleh pasar, atau pasar ini dalam arti bisa juga kebijakan ya. Nah, bisa juga kalau bagi teman-teman sekalian ini banyak sekali nih call for paper ya atau proposal ya dari konferensi-konferensi, dan itu juga termasuk industri halal ya. Nah, langsung saja mungkin bagaimana pengukuran industri halal ya. Ini saya sebut di sini existing potensial. Ini yang biasa ya yang mungkin dalam kerangka report ya, Global Halal Islamic Report misalnya. Ini penting memang kita mengestimasi industri halal tersebut ya. Biasanya kan orang lihatnya ya kita dari sisi supply, dari sisi demand, dari excess demand itu kan berarti potensi ya, gitu kan. Itu yang paling sederhana dalam ekonomi gitu kan. Kita juga akan bisa melihat sejauh mana potensi satu entitas regional dalam ini negara ya akan lebih berperan, apakah sebagai supplier atau sebagai player ya, atau sebagai consumer ya. Ini memang ini juga kita sadari bahwa kita memang walaupun adalah negara muslim, mayoritas muslim terbesar ya, dalam report-report yang ada memang kita dalam arti masih terlihat belum optimal ya. Apakah ini masalah memang realita ya? Apa memang masalah memang kondisi existing atau de facto-nya memang hanya the statistik gitu ya, atau the year-nya gitu, atau the statistik ya, dalam statistik gitu kan. Karena banyak sekali mungkin yang belum tercatat ya. Karena kita diskusikan ya. Dari asesmen tersebut dapat kita rumuskan strategi apa yang tepat untuk meningkatkan komparatif dan kompetitif advantage suatu perekonomian ya. Metodologinya banyak tadi ya, supply demand analysis, bisa juga misalnya kalau kerangka perdagang itu reveal competitive advantages ya. Kita harus identifikasi dulu halal sektornya apa, halal ekonominya apa. Atau bisa juga dengan misalnya yang kerangka yang umum juga ini, development and trade impact ya. Metode yang biasa dilakukan misalnya dengan CGE ya, competitive general equilibrium. Nah, ini mungkin akan karena ini terbatas ya, berapa menit ini Mas Fadil nih, sampai jam berapa saya diberi waktu nih? Sebenarnya maksimal 2 jam, Pak, tapi secukupnya saja sebenarnya. Berapa sampai jam berapa nih? Ini tergantung soalnya saya bisa menerapkan itu jelas. Oke. Iya. Baik, santai aja ya berarti ya kalau gitu. Iya, iya. Oke. Nah, memang ada tantangan metodologis ya, mungkin juga bukan hanya metodologis, bahkan data ya. Bagaimana kita misalnya mendefine halal sendiri ya. Saya kebetulan sekarang dengan tim dari IPB juga ya, sedang dengan KNKS ya, dengan DEX
sedang membuat master plan ini Bu, master plan industri produk halal. Saya juga melihat tuh dari NKS Uni pernah itu ya ada sharing ya. Jadi mendefine halal sendiri memang challenge ya, dan memang ini kadang-kadang bentrok ya dengan misalnya bukan halalnya sebenarnya, industri halalnya gitu kan. Kadang-kadang dengan Kementerian Perindustrian juga agak bentrok gitu kan. Industri ini adalah bicara misalnya manufaktur ya. Padahal dalam Global Islamic Report itu industri halal itu termasuk juga pariwisata gitu ya. Jadi memang kadang-kadang ini bukan bertabrakan ya, nomenklaturnya gitu dalam ini bisa berbeda, tapi memang harus kita sepakati gitu ya, termasuk dalam master plan ini. Atau misalnya dalam tourism ya, kita dikenalnya bukan halal malah, misalnya Muslim friendly tourism atau Muslim friendly travel ya. Tetapi dalam report memang sudah standar ya, terutama dinar standar itu ada ya, halal ekonomi itu apa gitu ya. Nah dari sana secara pengukuran juga ini perlu kita kita define juga ya, kira-kira, dan juga identifikasi ya seperti apa yang biasa dilakukan dalam report ya industri halal, baik dalam ini dalam level internasional ya, atau dalam level nasional atau lokal gitu ya, atau dalam penelitian mandiri ya, kita juga bisa mendefine ekonomi halal itu seperti apa ya. Jadi bukan halalnya tetapi industri halalnya atau produk halalnya, karena kita bicara stage-nya kan 3 ya, satu produk halal ya, ini bicaranya produk gitu, bisa juga supply chain-nya atau value-nya, sudah bicara creating value for the people gitu ya, produk ekonomi. Nah juga ada tantangan dari sisi pencatatan dalam perdagangan ya, terutama dalam international trade ya, dan ini hasil diskusi juga dengan saya kebetulan dulu itu juga tim yang membuat Indonesia Halal Ekonomi Roadmap itu ya, dengan dinar standar tahun 2019 ya. Kemudian beberapa bulan lalu ada update-nya ya, market report dari BI. Itu juga sama, konsultannya dinar standar. Kemudian hasil diskusi itu ternyata memang yang ada di Global Islamic Economic Report itu masih OIC Center ya. Dalam artian ini tidak mengcover ekspor Indonesia ke non OIC ya. Jadi dia masih fokusnya domainnya OIC gitu. Sedangkan kan kalau dalam trade ya, kita juga kan ekspor, bahkan main trading partner kita adalah US dan China ya. Itu tidak tercover. Misalnya gini, atau Jepang misalnya. Kita punya ekspor maici gitu ya, atau Wardah gitu kan, itu kan notabene halal gitu ya. Satu, memang itu sudah halal, tapi tidak dicatat dalam sisi perdagangan internasional itu sebagai kinerja perdagangan produk halal Indonesia ya. Jadi itu kan berarti kan ada missing ya, ada missing juga. Bahkan kalaupun itu sudah halal gitu kan, itu tidak dicatat juga dalam di nomenklatur atau data dari bea cukainya. Nah ini kemudian ini memotivasi ya, dan KNKS juga sudah aware ya, sekarang sedang bukan bernegosiasi ya, sudah diupayakan dengan Ditjen Bea Cukai untuk bisa memasukkan item ya, atau dalam produk itu di dokumentasi perdagangannya itu sudah ada satu kolom itu halal atau tidak, itu tersertifikat halal atau tidak. Nah kalau ini sudah terreport, maka kinerja statistik yang dianggap rendah itu, terutama food atau beverage ya, kita masih memang nomor 2, tapi kayaknya bukan nomor 2 gitu ya. Satu, alasannya secara domestik itu tidak terreport ya. Rumah makan Padang kita yakin tuh halal gitu kan, kalau dan terreport dan itu tidak dicatat di sini kan. Atau misalnya UMKM yang lain gitu ya. Tetapi even itu pun kita sudah nomor 2 ya dengan catatan yang ada itu. Jadi kita tidak tidak terlalu concern sih terkait ranking ya, walaupun orang lain juga lihat ranking juga gitu ya.
Oke, ini definisi halal. Jadi definisi halal itu memang ini Thomson Reuters ya menyebut bahwa halal ekonomi itu adalah ekonomi yang comprises ya sektor-sektor yang di mana core product and service-nya ini secara struktural terdampak ya oleh Islamic law ya atau lifestyle dari konsumen ya, di mana ada value-value ya yang masuk ke dalamnya gitu ya, dan juga business practices-nya gitu ya. Makanya dalam report internasional itu yang masuk tuh food gitu ya, finance, Islamic finance, halal products gitu ya, fashion, Muslim friendly travel, dan atau media recreation gitu ya. Jadi tidak pendekatannya bukan misalnya hanya food atau beverage ya, tapi juga di sini ada travel ya, dan juga bahkan media and recreation. Ini pendekatan yang berbeda ya. Oke. Jadi dalam mengukur potensi ekonomi halal itu sebenarnya kita tidak membedakan produk itu sudah tersertifikasi halal atau tidak untuk mengukur potensi ya. Ya artinya as long as itu masuk ke industri sektor-sektor ini dan kita ternyata memang ada potensi di depannya, itulah sebenarnya potensi industri halal ya, potensi ekonomi halal di situ masuk ke sana ya. Jadi kita belum bicara sertifikasi di sini, kita masih bicara potensinya ya, potensi dari sisi perdagangannya gitu. Nah ini yang terakhir ya, mungkin beberapa minggu lalu baru publish ya di tahun 2022. Ini kita memang ya halal food ya masih finance ya, kalau finance kalau sudah awal ya, halal food memang masih nomor 2 nih. Ya artinya ini adalah real demand gitu ya. Demand yang real ya terkait halal ekonomi di dunia ya. Nah, bagaimana posisi Indonesia untuk bisa mengisi ini gitu kan. Nah, memang kita secara overall kita itu masih ranking 4 gitu ya. Dan yang paling atas ya yang runner up itu di food ya, wajar lah ya. Kita negara agromaritim gitu ya. Walaupun ini nilainya juga sangat jomplang ya dengan Malaysia ya. Dengan Malaysia. Yang lainnya relatif di bawah 2 ya, 4 dan seterusnya ya, dari sisi ekonomi indikator yang terbaru ya 2022 ini dari standar. Nah ini halal food nomor 2 ya, ini pun masih agak kemarin orang DXB itu agak gusar, wah kita masih nomor 2 nih katanya, belum naik sih tapi belum belum signifikan gitu ya. Jadi perlu ada percepatan gitu ya, bagaimana at least food ini ya kita bisa nomor 1 gitu kan. Juga yang lainnya ya rata-rata kita ada nomor 9 bahkan di Pharma and Cosmetics ya nomor 9 bahkan. Yang mencengangkan ada negara-negara yang non muslim di sini gitu. Oke. Perdagangan intra-oki juga masih sangat potensial ya. Kita jangan dulu bicara misalnya muslim yang ada di UK ya, atau di Jepang atau apa, kita bicara OIC dulu gitu ya, bahwa kita itu sesama negara OKI itu juga belum self sufficient dalam tanda petik gitu ya. Kita masih kebanyakan tuh impor dari negara non OKI gitu kan. Ya terlihat dari top exporters-nya ya, itu adalah negara-negara yang notabene bukan negara OKI ya, China, India, US ya, Brazil, Rusia gitu kan. Nah, ini kan hal yang dalam tanda petik menggelitik ya, bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk negara OKI yang lain. Ya, artis kalau sektor-sektornya yang kita mempunyai komparatif dan kompetitif kan lucu juga gitu, masa bukan kita yang mengisi di sini ya. Ya importirnya kita nomor 4 ya, artinya kita konsumen terbesar gitu ya, nomor 4 ya. Itu kira-kira statistik ya bicara seperti itu. Artinya kan ini potensinya kita bisa gali ke depan. Ini saya sebut ya, apa sih pentingnya ranking gitu ya? Nobody likes it, but everybody check it ya. Betul, ya, kita juga dalam misalnya menyusun satu strategi kebijakan dan seterusnya, kita tidak hanya peka ke rankingnya, tetapi bagaimana dampaknya gitu kan? Dampak dari sisi creating value added ya, untuk perekonomian ya, untuk pertumbuhan ekonomi, bahkan untuk sosial ya.
untuk kemiskinan dan seterusnya, itu yang lebih penting lagi. Tapi walaupun ranking itu tidak penting, kadang-kadang tiap tahun setiap ada report kita cek lagi gitu kan, posisi kita nomor berapa. Ya artinya untuk meningkatkan ranking itu salah satu salah satu mungkin percepatannya itu tadi itu ya. Jadi mereport transaksi-transaksi ekonomi halal secara lokal atau bahkan dalam etnis perdagangan internasional ya, sehingga kita bisa naik ya peringkatnya. Nah betul ya, trade opportunity kita memang di negara oki ini nih, top importnya tadi sudah ya, ini eksportir, ini yang kuning itu importir ya, berarti konsumen, yang kuning ini ya, yang putih ini adalah eksportirnya ya. Ini kan bisa kita lihat itu sebagai potensi ya, sebagai potensi. Nah dari sini dan terus statementnya juga sudah jelas ya. Dari sini kan kita sudah bisa tarik satu gambaran bahwa sebenarnya Indonesia itu memang sudah bagus lah ya, banyak keterutama untuk food dan beverage, tapi belum menunjukkan peran sebagai kiblat ya. Kiblat itu dalam artian dulu inginnya pusat gitu ya, pusat ekonomi halal gitu. Kalau kita lihat kalau kita concernnya ke pusat ya, sebagai orang ekonom gitu ya, pusat itu kan berarti pasarnya ya. Kalau pasar ya berarti kita itu ada supply dan demand gitu. Tidak tahu kita kita itu supplier atau sebagai konsumen gitu kan. Makanya ke depan akhirnya direvisi lagi ya. Dalam report itu tuh kita buat engine of global halal Islamic economy gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah statementnya sudah jelas ya, produsen gitu ya. Produsen produk halal dunia itu sudah clear, jelas kita itu bukan pusat ya. Kalau pusat kan bisa pasar, bisa kita juga sebagai konsumennya di sana gitu ya. Sekarang sudah clear kita itu harus berpindah dari zona expenditure ke zona player gitu kan. Terutama ya untuk industri-industri yang memang itu sudah kita memiliki bahkan komparatif dan kompetitif advantages ya, misalnya makanan, kosmetik, obat-obatan. Kita kan negara agromaritim ya, di mana kita adalah memang di situ adalah punya kekuatan gitu ya. Kita bisa menggantikan posisi Brazil misalnya untuk poultry ya, Thailand ya. Thailand tuh dianggap mereka men-tagline diri sebagai kitchen of the world gitu ya. India juga gitu kan, bahkan China ya. Indonesia masih urutan ke-20 ya. Juga eksportirnya Indonesia urusan ke kosmetik juga sama ya, urutan ke-23. Oke, jadi clear message-nya adalah bagaimana expenditure ini bisa berubah menjadi player dalam ekonomi halal ya. Nah, isu sertifikasi halal ini menjadi salah satu sentralnya ya. Walaupun dalam sisi ini kita masih bicara sertifikasi itu sebenarnya awal banget gitu ya, awal banget dari sisi mengembangkan infrastruktur roadmap halal itu bukan hanya bicara produk tapi juga creating value added ya, ini value chain gitu ke depannya. Nah, betul dari report ya Pak Rafidun Shikoh ya, ini managing director dari Dinar Standar, kita itu punya hak nomor 1. Ingat, punya hak nomor 1 ya, punya hak nomor 1. Nah, kalau orang lain bilangnya punya hak nomor 1 ya kita harusnya punya kewajiban jadi nomor 1 gitu kan. Gitu ya. Nah, strength-nya memang jelas ya, kita sizable agriculture sector ya, domestic champions, juga relatif impornya rendah sebenarnya karena kita self sufficient ya kalau dari sisi agriculture ya atau food ya, kita tuh self sufficient banyak walaupun beberapa juga masih impor ya yang gandum dan seterusnya gitu ya. Tapi sebagian besar ini masih low import ya. Ya bukan berarti low import itu high export ya, low import low export mungkin. Jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi gaps-nya memang ini ada weak government, comprehensive government strategy dan memang weak Islamic finance. Jadi dalam konteks Islamic finance ini bisa juga bagaimana membiayai halal ekonomi ya, dari sisi commercial finance atau social finance-nya ya. Seperti itu. Nah, opportunity-nya adalah clear domestic consumption and growth, bagaimana ekspornya ya, export promotion dan import substitution gitu ya. Nah, saya ke depan akan mensimulasikan bagaimana
kalau ini kita isi gitu ya, bagaimana dampaknya kepada perekonomian Indonesia gitu ya. Ya. Jadi isunya nih dalam kalau kita cek ya, kita memang isu perdagangan ke negara oki itu memang masih ada beberapa hal ya, misalnya perbedaan regulasi, standar dan sistem sertifikasi halal gitu ya. Ini kan mungkin karena juga perbedaan mazhab ya, interpretasi halal yang dianut di tiap negara ini kemudian tidak sinkron ya, atau tidak saling mengakui gitu kan antara MUI ya atau dengan Jakim dan seterusnya. Tapi sekarang sudah mulai ya, tahun 2020 itu kita sudah masuk SMIC ya. Juga dari bukan hanya itu sebenarnya. Kalau kita buka misalnya keran sinkronisasi, maka kita juga harus, itu kan demand, berarti kan demand kita bisa masuki ya. Tapi kita siap nggak dari sisi supply-nya? Artinya industri Indonesia ini bisa nggak untuk memenuhi permintaan negara-negara oki itu ya, sehingga bagaimana kesiapan dari sisi sertifikasinya ya, terutama juga bagi UMKM yang memang ini sangat memberatkan ya kalau misalnya itu dihadapkan pada medan yang sama dengan siapa, dengan big player ya, dengan Indofood, dengan Unilever dan seterusnya ya. Dan juga ada tarif biaya masuk ya, yang masih tinggi di antara negara oki gitu ya, masih belum ada trade barriers ya dari sisi tarifnya ya. Tapi yang akan saya simulasikan yang dua di atas ya, tapi yang bawah juga sudah saya simulasikan, tapi memang mungkin konteksnya nanti berbeda. Tapi yang kedua, yang 1, 2 ini adalah yang langsung erat terkait ke pengembangan ekosistem ekonomi halal ya. Yang kedua relatif ke isu perdagangannya ya. Jadi potensi yang lain yang bisa kita ukur adalah kita bisa mensimulasikan dampaknya gitu ya, bila ke isu-isu di atas itu bisa kita unlock ya, sehingga makanya saya sebut tadi adalah unlocking potentials ya, bukan existing potential. Kita bisa unlock percuma kan ada existing potential yang sudah menganga itu, tetapi kita tidak buka itu kan, karena kita tidak misalnya tidak tersertifikasi halal atau ada hambatan-hambatan yang lain yang itu menyebabkan kita tidak bisa menjual produk kita ke negara oki, atau kita secara kompetitif tidak terlalu kompetitif ya dengan negara-negara oki tersebut, sehingga kita kalah saing gitu, hanya kalah dengan Brazil gitu atau dengan Australia ya untuk daging dan seterusnya. Nah, ini ada simulasi yang saya akan utarakan di sini. Nah, ini sebagai gambaran saja, nanti math behind this simulation kita bisa diskusikan ya, atau mungkin ada asumsi-asumsi yang bisa kita diskusikan saat ini. Yang pertama adalah bagaimana kalau sertifikasi halal Indonesia diterima oleh negara oki atau SMIC ya. Yang kedua, biaya sertifikasi halal UMKM gratis pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Memang gratis ya, tetapi ternyata pas dicek itu hanya beberapa saja, mungkin karena kendala anggaran atau apa dari BPJPH ya, 15.000 atau berapa ya untuk self declare itu. Jadi bukan gratis seluruhnya gitu kan. Oke. Dan yang ketiga ini ada penurunan biaya masuk produk Indonesia ke negara oki. Tapi ini akan dibahas pada sesi yang lain saja ya. Kita at least 2 ini karena ini terkait bagaimana pengembangan industri halal di Indonesia ya. Sertifikasi halal kita diterima oleh negara oki dan sertifikasi bagi UMKM itu gratis ya, atau UMK lah ya. UMK di sini UMK saya usaha menengah dan kecil ya, bukan usaha mikro dan kecil ya, bukan usaha menengah ya. Jadi nilai yang kita masukkan di sini adalah nilai UMK-nya. Ya, sekarang kita sudah masuk ya SMIC. Kita sudah masuk SMIC, sebelumnya belum ya, 2020 kalau salah, mungkin 2021 baru mulai ya. Malaysia sudah dari dulu nih ya, sudah masuk ke SMIC ya, artinya sudah sinkron, artinya sudah bisa pertukarkan ya. Uni Emirat Arab juga dari dulu ya. Kita sudah masuk. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini ya? Kalau
kita sudah masuk SMIC ya, artinya logo halal MUI ya. Kita tidak bicara logonya yang kontroversial itu, tapi logonya sudah diakui ya di negara oki yang lain. Nah, kalau Indonesia sudah sertifikasi halalnya sudah diakui, sudah masuk anggota SMIC ya, membernya kita sudah masuk. Sehingga kan kita ada bisa memungkinkan ya pertukaran produk halal ya. Indonesia itu sehingga restriksi non tarif ya halal certification di antara negara oki itu berkurang ya. Nah, implikasinya tentu saja adalah peluang ekspor ke negara oki lebih terbuka lagi ya. Nah, bagaimana dengan simulasi seperti ini? Nah, dari nilai-nilai yang saya sebut tadi, yang kita sebut tadi terkait existing potensial ya, yang belum kita buka gitu ya. Misalnya kita anggap saja halal itu terkait food and beverage ya, karena ini kan terkait perdagangan gitu ya. Ya ini itu kan import negara oki ya, sebesar 190 dikurangi 14 ini kan 14 ini adalah Indonesia importnya, berarti kan import negara oki selain Indonesia adalah 175 billion US dollar ya. Nah, kita asumsikan, ini orang ekonomi itu kita harus asumsikan ya, 15% saja itu kita bisa isi, bukan 15%, 5% saja itu bisa kita isi. Ya, saya pikir itu asumsi yang tidak terlalu ambisius dan juga tidak terlalu rendah juga ya, 5% gitu ya. Dan ini kita isi ya. Maka 5% kali nilai ini akan sebesar 8,75 billion US dollar atau 124 triliun ya. Potensi kenaikan ekspor Indonesia ya. Potensi kenaikan ekspor Indonesia. Asumsi ini diterima ya, artinya dia kompetitif dan seterusnya. Ya. Tetapi kan kalau kita simulasikan ke dalam kerangka CGI, ingat CGI itu competitive general equilibrium. Jadi di antara variabel-variabel makroekonomi itu ya berinteraksi ya, ada aktornya di sana, bisa ada pemerintah, ada produser, ya ada konsumer gitu kan. Pokoknya ini menggambarkan makroekonomi gitu ya. Nah, kita masukkan angka 124 itu sebagai shock ya, ekspor ke negara oki itu kita masukkan ke ekspornya, maka ini akan lebih besar lagi. Ini akan menjadi 238 ya triliun ya. Kalau kita lihat 238 triliun itu artinya ini 1,6% PDB. Ya, artinya 5% import negara oki kita isi ya. Lalu kita punya ekspor sebesar ini, maka akan meningkatkan 1,6% PDB. Besar loh ya. Besar sekali ini. Ya, kita kan bicara sekarang 5%, 7% berapa gitu ya. Padahal ini luar biasa kalau kita buka ya. Asumsi tentu saja ada sertifikasi yang sudah kita bisa isi dan juga produk kita kompetitif ya. Lagi-lagi pengembangan halal ekonomi, halal industri itu sebenarnya tidak dilepaskan dari sisi bagaimana pembangunan industri secara keseluruhan di Indonesia ya. Jadi ini tidak bisa dilepaskan ya. Money multiplier artinya kalau 1 triliun di investasi ya ekspor, maka akan meningkatkan PDB itu 1,91. Ya ini bahasa-bahasa dalam simulasi ya. Jadi artinya kalau di atas 1 kan berarti kita menguntungkan ya secara overall gitu kan. Kita invest 1 ya maka akan 1,91 kan, hampir 2 kali lipatnya kan. Luar biasa kan returnnya. Oke. Nah, yang kedua adalah bagaimana potensi sertifikasi untuk UMKM. Kalau ini misalnya kita buka ya, kita gratiskan. Bagaimana ambisinya? Ya, langsung saja ya, semua UMKM digratiskan. Yang siapapun yang datang IKM ya, industri kecil, mikro dan kecil gitu ya, bisa masuk gitu ya, tanpa biaya. Kita simulasikannya seperti itu ya. Ya, saat ini masih 5% ya UMKM itu yang sudah tersertifikasi. UMKM loh ya, bukan UMK ya. Kalau UMK mungkin lebih kecil lagi. Ya. Nah, kalau digratiskan bagaimana? Nah, ini sebenarnya Kementerian Koperasi dan UMKM itu sudah melakukan survei sebenarnya. UMK ini kalau tersertifikasi halal ini akan melonjak omsetnya sebesar 8%. Ya, artinya kan keran perdagangannya dibuka kan, terbuka. Dia bisa jual lewat marketplace itu kan, bahkan secara internasional juga kalau kita sudah sudah sinkron sekarang bisa dijual juga diekspor gitu kan. Nah, ini 8,53% ya. Nah, kita asumsikan bahwa UMK itu adalah asetnya omsetnya ya 300 juta
per tahun loh ya. 13 juta sampai 2,5 M ya. Artinya kalau dengan program self declare saja dari BPJPH misalnya 15.000 ya UMK per tahun gitu ya. 15.000 UMK per tahun. Ini penambahan potensi perdagangannya ya untuk dampak langsungnya kan mudah saja langsung saja. Ini sebesar 383,9 M ya. Per tahun ya atau sampai 3,12 triliun. Artinya apa? Kalau 15.000 dikali sertifikasi berapa ya? Mungkin 4 juta sampai 5 juta. Itu kan 75 M ya. Nah, 75 M ini menghasilkan 383 M kan sudah berapa kali lipatnya itu. Ya artinya kalau nggak usah khawatir menggratiskan gitu kan sebenarnya ya. Ini dampak langsung loh ya. Kita belum bicara CGI-nya ya. Jadi 75 M ya 75 hasilnya 383 output kan itu luar biasa kan dampaknya ya. Nah, bagaimana kalau kita masukkan itu ke CGI ya? Kita bisa belajar nanti kalau CGI-nya ya. Ini juga saya dengan kolega juga alumni Eksar IPB juga ini ya. Mas Mulya ya. Masukkan ke ekonomi. Ya ini pakai bukan asumsi ya, ini data ya. Dalam input output kita itu ada 30.000 triliun ya. Sektor output di dalam ekonomi ya. Ini dalam SNSE-nya ya. Jadi, katakan saja bahwa 67% itu adalah ini data ya dari BPS ya. 67% kan UMKM ya atau IKM ya. Ini adalah maka dikalikan saja 20.000 triliun. Yang food-nya mungkin kita bicara tidak semua UMKM kan. Kita hanya bicara food-nya saja misalnya ya. Asumsi yang sederhana lah ya, food ya, belum kita masukkan kosmetik, 36% dari IKM ya. Ini ada datanya juga. Berarti kan 7 berapa nih? 7 triliun ya, 7.000 triliun ya, 7.000 triliun ya. Nah, yang food kan tidak semuanya kan cabai yang mentah-mentah kan tidak ada sertifikat halal, tapi beverage-nya ya yang sudah dikemas itu ya, kan itu ada konsep ke logo halal ketika diperdagangkan. Ini ada 35%-nya lagi, berarti taruh ini 2.000 triliun ya. Nah, simulasinya dengan kita menggunakan ini 8,53%, ya ini bisa diubah silakan. Ya karena sertifikasi itu, maka dikalikan 8,53% dikali 2.000 ini, sehingga menghasilkan 217 triliun ya. Jadi kalau tersertifikasi ini UMKM untuk food ya, food beverage ini tersertifikasi gitu ya. Nilai ini silakan mau kita masukkan dengan nilai-nilai yang lain ya, dengan data-data yang terbaru tapi relatif mungkin tidak terlalu berubah ya. Tapi ini 2021 ya. Maka akan menghasilkan 217 triliun. Luar biasa ya. Kalau semuanya ya. Nah, artinya kenaikan omset IKM itu akan menyebabkan 217 triliun itu kalau masuk ke GDP ya, itu akan berapa? Akan menjadi 273 triliun ya. Ini ekuivalen 1,8% GDP. Ya lebih besar lagi ya. Tadi kan 1,6, ini 1,8. Money multiplier-nya 1,3, artinya masih di atas 1. Artinya kalaupun kita invest 1, maka akan menghasilkan 1,3. Itu intuitifnya seperti itu. Ya, trade impact juga sama ya. Bagaimana kalau ini kan takut katanya malah impornya nanti lebih banyak lagi kan? Ya tidak juga, karena kalau misalnya kenaikan omset IKM Food ya itu secara trade impact-nya ini akan menyebabkan ekspor itu meningkat 11,5 triliun dan impor meningkat juga ya 7,03 triliun. Ini kan wajar kan karena bahan baku kan sebagian kan impor juga. Artinya net ekspornya kan selisihnya ini ya, jadi 4,5 triliun. Ya, jadi masih untung ya, masih positif gitu ya. Jadi tidak usah khawatir akan mengganggu trade balance ya atau defisit dari neraca perdagangan, ini justru positif ya. Oke, multipliernya 0,2 ya. Memang ini masih lebih rendah dari yang lain, tetapi ekspor ya, artinya omset 1 triliun ini akan meningkatkan ekspor itu 0,02-nya. Jadi memang mungkin karena ini sebagian besar domestik ya, memang untuk food ini kita memenuhi domestik saja kan luar biasa. Memang itu inti dari food kan domestik dulu kan sebelum kita impor ya.
Dan impornya lebih kecil ya, multiplier impornya lebih kecil 0,01. Artinya ekspornya masih lebih besar ya daripada importnya ya, dari sisi simulasinya ya. Nah, artinya kita itu saya tidak bisa detail, nanti kita bisa diskusikan math behind-nya. Tapi summary-nya seperti ini, bahwa potensi perdagangan produk halal itu sangat terbuka, baik dari sisi permintaan, ya tadi intra-oki trade, ya promosi ekspor, substitusi impor, maupun dari sisi penawaran nih kalau sertifikasi halal itu programnya berjalan ya, terutama bagi UMKM sebagai UMK ya atau IKM yang itu adalah sebagian besar dari pelaku bisnis ya. Jadi terkait misalnya peningkatan halal value chain, sebenarnya program sertifikasi itu akan luar biasa karena aktornya adalah UKM atau UMK ya, maka sebenarnya creating value added untuk UMKM untuk naik kelas itu sejalan kan, ya justru itu yang harus kita support gitu ya. Caranya bagaimana ya itu adalah konteks bagaimana nanti kelembagaannya ya, kita bisa atur secara lebih mungkin misalnya dengan kemitraan atau misalnya dengan grup certification atau misalnya dengan network ya, clusters ya, ada cluster UMKM, kemudian cluster itu kemudian disertifikasi dan sebagainya. Nah itu harus kita pikirkan ya. Tetapi itu potensi yang sangat luar biasa kalau dan itu harus ya secara undang-undang ya di 2024 ya, itu harus ya. Dan yang kedua adalah bahwa pengembangan industri halal ini tidak hanya berdampak terhadap perdagangan ya, trade impact, tapi juga terhadap pembangunan secara keseluruhan, memiliki development impact ya. Inilah gunanya simulasi ini. Jadi kalau kita bilang marketing untuk industri tentu saja atau produsen bilangnya nggak usah khawatir melakukan sertifikasi halal karena ini adalah biaya di awal, tetapi ini adalah dengan akan memiliki dampak dari sisi pemasaran yang lebih luas outreach-nya, sehingga ini kan bisa meningkatkan output lagi. Nah, itu promosi untuk industri ya, tapi promosi untuk kebijakan nggak usah khawatir juga ya gitu ya, bahwa jangan jangan sebelah mata gitu ya, ada undang-undang jaminan YPH tapi tidak didukung dengan keberpihakan misalnya terhadap anggaran juga untuk misalnya program sertifikasi atau program pemberdayaan UKM yang bergerak di ekonomi halal, itu akan sangat berdampak juga terkait terhadap pembangunan ya, memiliki dampak dari sisi pembangunan. Ya ini riset ini membuktikan ya bahwa ini proven ya, research based policy ya, bukan viral ya, bukan viral based policy. Jadi kita tidak bicara, inilah pentingnya ekonomi syariah, perlu upaya-upaya assessment ya, assessment dari sisi saintifik untuk meyakinkan dakwah kita itu bahwa UKM ini, IKM ini juga program-program pengembangan ekonomi syariah ini sangat relevan terkait pembangunan Indonesia ke depannya. Proses integrasi ini memang perlu assessment ya, sehingga kita sebagai penggiat ekonomi syariah harus bisa meyakinkan ya kepada industri, kepada bahkan juga kepada kebijakan ya. Bagaimana implikasi kebijakannya? Jadi bahwa ternyata sertifikasi itu bukan syarat perlu, adalah syarat perlu, bukan syarat cukup. Tidak cukup ya, tidak cukup hanya sertifikasi halal ya. Juga bagaimana program-program yang lain. Ya perlu speed up ya program sertifikasi itu, dan justru juga sertifikasi ini akan sangat berdampak ya terkait kinerja statistik juga gitu ya. Di satu sisi supply side-nya kita sinkronkan, semuanya sudah sertifikasi, dari sisi perdagangannya kita catat, ini akan nanti ke depannya itu sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu, ya tinggal bagaimana regulator itu bisa lebih mempercepatnya gitu ya. Kita akan menjadi nomor satu, at least untuk food ya, karena memang seharusnya seperti itu, ya. Dan
negosiasi perdagangan dan sinkronisasi standarisasi halal antar negara juga perlu diupayakan. Nah, bagaimana terkait riset ya? Integrasi data ekonomi atau industri halal dengan industri itu harus semakin integratif ya. Tadi sekarang sudah mulai ada inisiasi dari misalnya tadi Bea Cukai itu ya untuk bisa mencatat halal itu sebagai apa di pencatatan dokumen perdagangan itu kan sangat baik ya, sehingga kalau itu sudah ada kita lebih mudah lagi menganalisanya, kita mulai jelaskan datanya real, itu data real perdagangannya gitu ya. Nah, selain existing potensial, dalam riset juga penting ya, trade opportunity itu adalah kita juga bisa mendekati dengan development impacts of halal industry ya. Ini yang lebih penting lagi gitu ya. Kita tidak hanya bicara ranking di atas ini, tapi bagaimana dampaknya gitu ya, dampaknya terhadap perekonomian. Ini yang lebih penting lagi ya, untuk output, penyerapan tenaga kerja dan seterusnya ya. Terus risetnya riset on what gitu ya? Apakah kita masih bicara halal produk ya, masih bicara preferensi industri ya, itu silakan ya, silakan, bagus, meyakinkan industri ya. Tapi kita juga perlu juga menginikan riset-riset bagaimana dampak ya, dampak dari sisi pengembangan ekonomi halal itu untuk pembangunan gitu ya, untuk pembangunan. Ini kan evolution of halal ya, kita tidak bicara produknya saja ya, tidak bicara produknya saja, bagaimana supply chain-nya. Nah, ini mungkin kita stage-nya masih di sini ya, masih supply chain ya, masih men-trace ya, halal itu bagaimana sisi supply chain bisa di-trace ya. Nah, ke depan harus halal value chain ya, halal value chain. Jadi halal ini bukan hanya bicara produk, tapi juga nanti akan meng-create value added untuk pembangunan ya, lalu juga untuk masyarakat ke depan. Jadi bukan hanya kinerja statistik dari sisi ranking tadi, tetapi juga development ya untuk pembangunan. Mungkin itu dari saya sebagai pengantar diskusi. Mohon maaf bila ada kesalahan atau dalam perhitungan, tapi kita akan berdiskusi ya terkait ini untuk pengembangan riset ke depannya. Karena ini terkait metodologi ya. Itu Mas Fadil. Oke, baik Pak. Terima kasih atas materinya. Dan hadirin, mungkin kita hanya sampai 7.15 saja karena bakal ada aktivitas lain setelah ini ya. Jadi langsung saja, barangkali ada pertanyaan dari para hadirin yang mengikuti kajian pada pagi hari ini. Silakan bisa melalui fitur chat atau bisa langsung raise hand untuk bertanya langsung. Tadi Pak Iqbal telah menyampaikan materi mengenai bagaimana mengukur industri halal ya. Pertama bisa melalui existing potential, yang kedua bisa dengan mengunlock, membuka potensial itu sendiri. Nah, tadi udah dijelasin juga simulasi gimana kalau misalnya sertifikasi halal diterima oleh negara OKI. Kemudian bagaimana kalau misalnya biaya sertifikasi UMKM ini digratiskan setelah adanya UU Cipta Kerja. Dan yang ketiga, bagaimana kalau misalnya penurunan biaya masuk produk halal ke Indonesia ini diturunkan untuk negara-negara OKI. Silakan yang ingin bertanya. Oke, di sini ada Meli yang raise hand. Silakan Meli untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Fadil atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada Pak Iqbal atas pemaparan materinya. Mungkin di sini yang bakal Meli tanyakan perihal lebih ke sektor industri halalnya gitu Pak. Di balik potensi yang ada, pastinya dalam suatu sesuatu yang dilakukan itu pasti ada tantangannya gitu ya, ada tantangannya, bahkan ada ancamannya gitu. Nah, seperti yang bisa kita lihat sekarang bahwa ini Meli membicarakan khususnya generasi Z gitu ya, generasi angkatan Meli sendiri itu lebih banyak yang tertarik dengan produk-produk yang misalnya seperti produk-produk yang menggunakan brand dari Korea gitu, brand-brand dari luar negeri gitu Pak. Nah, yang Meli ingin tanyakan, apakah memungkinkan gitu Pak, sektor industri halal ini sebenarnya meskipun memiliki ancaman, tapi ancaman itu tuh dirubah gitu Pak menjadi sebuah potensi gitu. Nah, karena
brand-brand kosmetik yang ada di Indonesia, meskipun brand tersebut sudah halal, tapi jarang sekali gitu ada yang mengiklankan dengan menggunakan kata halal itu sendiri. Nah, jadi apakah mungkin sistem apa ya? Mungkin sistem pemasaran mereka itu memang produk halal, tapi mereka tuh menjadikan ancamannya itu tadi kan brand-brand Korea itu akan menjadi pesaing mereka. Jadi dia menggunakan brand ambassador dari artis-artis Korea untuk mempromosikan produk halal gitu. Jadi apakah hal tersebut itu gak apa-apa gitu Pak, asal produk halalnya laku, kita menggunakan brand ambassador yang memang bukan muslim gitu. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Langsung ya, Pak Dil ya. Ya Pak, langsung saja dijawab. Baik, terima kasih Mbak Liani ya. Memang ini pertanyaan-pertanyaan milenial nih tidak diduga ya. Yaitu milenial bicara terkait halal literasi ya. Memang halal literasi itu penting ya. Jadi tadi saya bicara halal literasi untuk kebijakan ya. Jadi pemangku kebijakan juga harus punya bahwa halal literasi itu kita tidak bicara juga jaminan untuk konsumen gitu ya, tapi kita bicara merah putih gitu kan. Kita ada dampaknya untuk perekonomian dan juga untuk industri ya. Bahwa halal literasi itu penting, bahwa pengembangan ekonomi halal ini akan berdampak juga untuk bisa meningkatkan nilai tambah ya produksi mereka. Nah ini terkait konsumen berarti ya dari sisi demand side-nya. Memang dari sisi demand side itu penting juga halal literasi ya. Halal literasi penting ya. Juga terkait tadi ya dibahas apakah perlu ya misalnya kita menggunakan ini Korea gitu ya. Ya silakan saja gitu kan. Halal branding ya itu silahkan gitu. Itu masa yang lain gitu kan perusahaan multinasional gitu kan menggunakan siapa bintang iklan kita yang non muslim kan produknya produk internasional ya kita juga sebaliknya gitu ya produk halal kita menggunakan misalnya model Korea kan banyak tuh ada yang muslim juga kan. Nah ya silahkan lah dari sisi marketing. Tapi memang begini milenial ya ini perlu ditekankan adalah bahwa halal ini sebenarnya dalam konteks perdagangan ini namanya itu non tarif barriers ya, non tarif barriers ya. Jadi hambatan dari sisi non tarif ya. Dan ini diperbolehkan karena kan jaminan. Misalnya kita ada undang-undang JPH kan dari sisi hambatan perdagangan makanya bisa oleh WTO to some extent ya itu bisa di against gitu. Buat apa ini? Menghambat perdagangan gitu kan. Tetapi kan ini kan value kan. Jadi kita harus menjamin konsumen domestik untuk bisa hanya memproduksi produk halal gitu ya. Jadi non tarif barriers. Jadi nah dalam kerangka ini itu apa gitu ya. Jadi non tarif barriers itu penting ya. Dari sisi merah putih juga. Dulu kan ada concern misalnya ada produk misalnya dari ini hasil negosiasi mungkin perdagangan ya supaya produk ekspor kita diterima oleh US gitu ya. US itu mensyaratkan paha ayam saya nih masuk gitu ke Indonesia gitu kan. Nah, ini ada satu yang mengganjalnya di situ. Itu sudah tersertifikat halal belum? Ternyata belum. Akhirnya ditolak juga. Nah, itu penting juga kan. Artinya kita bisa mengerem menjamurnya produk-produk dari luar negeri yang itu secara undang-undang itu tidak boleh nanti beredar lagi. Nanti produk-produk ilegal itu tidak boleh ya yang itu tidak terjamin atau tidak tersertifikat halal itu ya. Jadi halal itu dalam konteks ini adalah non tarif barriers ya. Jadi hambatan-hambatan salah satu hambatan dari non tarif yang sifatnya non tarif. Nah, itu juga penting ya untuk nanti bagaimana bukan hanya jaminan konsumennya tapi juga bagaimana kita mengerem trade deficit kan supaya tidak ada produk ilegal, supaya kita itu bisa impor itu tidak terlalu banyak gitu ya dengan halal certification ini. Tapi begini ya, dalam perdagangan internasional ini sifatnya resiprokal tadi ya. Kalau misalnya kita sudah masuk SMIC ya, artinya logo halal MUI sudah diterima oleh semua negara OKI, ya artinya di tiap anggota SMIC itu sifatnya kita juga harus menerima itu. Harus menerima itu. Masalahnya kan kalau menerima ini kan masalah persaingan. Kita bisa lebih kuat yang mana nih kita diterima oleh negara OKI atau sebaliknya malah produk-produk dari negara OKI yang SMIC itu akan lebih menjamur lagi di Indonesia. Ya, ini kan masalah competitive advantage-nya. Kita siap nggak
ya, produk-produk kita siap nggak menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Itu ya dulu, ya. Belum kita bicara potensi perdagangannya. Jadi lagi-lagi makanya tadi saya sebut ya bahwa halal certification itu hanya salah satu first order condition gitu ya, bukan secondary order condition gitu ya, bukan syarat cukupnya gitu ya. Itu ya Melani ya. Jadi kita harus makanya sering kali ya kita diskusi dengan Pak Irwan Jaswir gitu ya. Sebenarnya pengembangan industri halal itu sebenarnya harus sejalan dengan bagaimana roadmap industri di Indonesia itu. Ya, kalau kita industrinya efisien, halal itu sudah kita integrasikan dalam supply chain dan value chain-nya, ya. Kita membuat halal network, kemudian membuat halal cluster yang banyak, kemudian kita buat misalnya halal cluster itu kita buat network-nya, itu akan luar biasa potensinya, dan itu bisa merah putih lagi, itu ya Melanie. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih Pak Iqbal atas jawabannya. Selanjutnya mungkin satu pertanyaan lagi dari Pak Gus Winarso. Ini mengenai rokok nih Pak. Apakah sudah diwajibkan halal atau belum? Nah itu kenapa Pak? Mungkin jawabnya boleh singkat aja karena Ini nanya ke BPJPH ini kalau tapi begini, kalau rokok itu memang jadi halal itu yang sudah secara ini tidak ikhtilaf ya. Jadi sudah misalnya halal gitu ya. Kalau rokok kan ada yang ada yang tidak mengharamkan juga gitu. Jadi bukan ranah mungkin yang disertifikasi. Tapi itu tanyanya ke BPJPH ya atau ke LPPOM gitu ya. Ya, tapi memang yang disepakati dalam halal itu adalah ya, yang disertifikasi itu adalah yang sudah secara definitif ya, itu tidak ada ikhtilaf. Misalnya kan babi, misalnya kan udah tidak ada ikhtilaf kan itu halal atau haramnya. Tapi kalau rokok karena mungkin masih ada ikhtilaf atau hal-hal konsiderasi yang lain, itu saya tidak tahu ya. Tapi itu mungkin belum ya. Tapi mungkin bisa ditanya langsung Pak. ya, terima kasih Pak Iqbal. Jadi seperti itu ya Pak Agus. Pak Agus juga satu nuhun jawabannya. Baik. Artinya sudah terjawab ya kurang lebih. Baik, mungkin sesi diskusi kita cukupkan saja. Selanjutnya sebelum mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh Saudara Yusuf Firmanuddin. Kepada Saudara Yusuf silakan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih kepada MC Fadil Jamaluddin. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa semuanya, sebelum kita mengakhiri kegiatan webinar pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إن هذه القلوب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah sudah dibacakan doa. Dikembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita semua telah menyelesaikan kajian pada pagi hari ini. Agar lebih afdol lagi, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf kalau misalnya dari saya sendiri banyak kekurangan atau khilaf baik dari perkataan maupun perbuatan. Terima kasih para hadirin sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kajian pagi hari ini, dan ditunggu kehadirannya di pekan depan, mungkin jam 6 juga ya, nanti bakal diinfokan lebih lanjut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.